Halo semuanya, perkenalkan kami dari Universitas Widya Pontianak, Fakultas Teknologi Informasi dan Prodi Bisnis Digital kelas 1B. Hari ini kami akan memaparkan materi mengenai logika pemrograman tentang bubble short, incident short, dan selection short. Oke, perkenalkan, kami dari kelompok 1 dan nama saya Mahfud Anando. Nama saya Samuel Henry Galael. Nama saya Oscar Geda Petrusa. Nama saya Alvin Nathan Celin. Nama saya Marda Freddy Rabani. Nama saya Christian Karabapio. Oke, langsung saja kita ke videonya. Cus. Halo semuanya, di sini saya dan Samuel akan menjelaskan logarithm bagian selection sort. Nah, jadi yang pertama itu kalian deklarasikan variabel yang dibutuhkan seperti n, i, j. Nah, itu variabelnya untuk mengontrol posisi data yang sedang diproses, sedangkan j itu untuk mencari nilai terkecil atau min dari sisa array. Di bawahnya kalian jangan lupa isi data n itu sama dengan 5. Terus kalian buat looping pertama untuk meminta pengguna memasukkan angka-angka ke dalam array satu persatu. Nah, terus kalian outputkan data yang belum diurutkan menggunakan looping output sederhana. Oke. Terus selanjutnya kita mulai masukin logikanya. Pertama kita buat looping terluar variabel i untuk mengontrol posisi data yang sedang kita proses. Terus di dalamnya kita buat looping lagi untuk mencari nilai terkecil dari sisa arraynya. Oke, kalau kita udah ini, kita buat if ini kita codingkan untuk membandingkan data nilai terkecil agar bisa kita urutkan. Terus terakhir kita outputkan data yang sudah kita urutkan dari terkecil sampai terbesar. Terus di sini kita coba jalanin. Kita masukin data sembarang aja. Masukin sebanyak 5. Terus nih, pertama dia bakal outputkan data yang kita masukin secara terurut. Terus setelah dilogikakan dia menjadi terurut dari yang terkecil hingga terbesar. Oke, selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman-teman saya mengenai bubble sort. Oke, selanjutnya kita akan melanjutkan materi tentang bubble short yang akan dijelaskan oleh kami. Oke, yang pertama-tama kita akan membuat deklarasi terlebih dahulu. Integer array size dan membuat array size sama dengan 5. Dan kita akan membuat kembali deklarasi integer array, bubble array, integer counter, integer inside counter, integer placeholder, dan integer user input. Dan membuat counter sama dengan inside dari sini. Membuat counter sama dengan 0, inside counter sama dengan 0. Kemudian kita menggunakan for counter sama dengan 0 to array size negatif 1, dan kita akan menampilkan output masukkan angka. Terus lanjut menampilkan input user input dan segmen Iya, saya. bubble array counter sama dengan user input dan akan dicek kembali, dan ketika kondisinya terpenuhi akan lanjut ke counter sama dengan 0. Oke, lanjut. Setelah counter sama dengan 0, kita buat looping utamanya, yaitu looping di luar, yaitu counter sama dengan 0 to array size kurang 1 dengan posisi increasing. Setelah itu kita buat looping di dalam looping, yaitu looping dalam, yaitu inside counter, itu sama dengan 0 sampai ke array size kurang 1 kurang counter kurang 1 lagi. Kemudian setelah itu kita akan buat permisalan atau if bubble array yang di dalam itu lebih dari bubble array di dalam ditambah 1. Jika itu memungkinkan atau bernilai benar, berarti placeholder itu sama dengan bubble array yang ada di dalam looping atau inside counter. Selanjutnya, bubble array yang inside counter itu diisi di dalam nilai bubble array yang di inside counter. Lanjut, setelah itu bubble array yang di inside counter yang ditambah 1 itu bernilai placeholder kembali.
Kemudian jika bernilai salah, maka itu akan langsung turun dan itu akan terus dicek kembali, dan apabila sudah sesuai dengan kondisi maka akan sampai ke looping utama dan akan sampai kembali di counter sama dengan 0. Kemudian untuk akhirnya counter sama dengan 0 sampai ke array size kurang 1 kembali, dan dengan output berupa bubble array yang counter. Oke, untuk run kita akan langsung coba run. Kita input angka random. Nah, dari angka random ini kemudian sistem akan mengurutkan dari yang terkecil sampai yang terbesar. Mungkin itu saja yang dapat kami sampaikan. Kita akan lanjut ke materi insert and sort. Oke, selanjutnya kami akan menjelaskan tentang insert and sort, yang dimana fungsi insert and sort ini untuk mengurutkan angka atau nilai dari yang terkecil hingga paling besar. Oke, kita mulai dari yang pertama, yaitu kita deklarasikan terlebih dahulu integer dengan variabel ada 3, i, n, dan j. Kita lanjutkan dengan assign, yaitu n sama dengan 5. Fungsinya itu untuk menginput berapa banyak angka yang akan kita masukkan. Jadi ini tergantung sesuai inputan user. Di bawahnya lanjutkan lagi, kita deklarasikan terlebih dahulu integer array data dengan dalam kurung n. Selanjutnya kita akan menggunakan for, yaitu i sama dengan 0 to n dikurang 1. Nextnya kita akan outputkan terlebih dahulu, masukkan angka dan dalam kurung i ditambah 1 dan petik kurung spasi. Selanjutnya itu di bawahnya ada input data dalam kurung i. Oke. Di downnya kita lanjutkan output, masukkan angka yang belum diurutkan dalam kurung sebelah kiri. Fungsinya itu untuk memperbagus di run nanti agar lebih rapi. Selanjutnya kita menggunakan for lagi, yaitu i sama dengan 0 to n dikurang 1. Nextnya kita outputkan petik 2 dengan spasi di dalamnya dan data dalam kurung i. Di downnya kita output petik 2 dengan dalam kurung 1 aja sebelah kanan. Selanjutnya di assign i sama dengan 1, dan kita buat lagi while. Di true-nya kita deklarasikan terlebih dahulu integer temp. Fungsinya itu untuk menampung sebuah data atau nilai. Selanjutnya kita assign temp sama dengan data dalam kurung i. Kita deklarasikan lagi menggunakan boolean dengan variabel next. Kita assign lagi next sama dengan true, assign lagi j sama dengan i. Oke, selanjutnya akan dijelaskan. Kemudian apa yang dilanjutkan oleh saya, di bawah assign tadi kita tambahkan while next. Apakah next sama dengan true? Jika true, tambahkan if temp kurang dari data dalam kurung j dikurang 1. Kemudian di false nya tambahkan assign variabelnya next sama dengan false. Kemudian di true nya tambahkan assign data dalam kurung j sama dengan data j dikurang 1. Kemudian di bawahnya tambahkan assign lagi j sama dengan j dikurang 1. Kemudian di bawah assign tadi tambahkan if j kurang dari sama dengan 0. Di true nya tambahkan assign next sama dengan false. Kemudian kita balik lagi ke while di awal tadi false. Di bawah false kita tambahkan assign data dalam kurung j sama dengan temp. Kemudian di bawahnya lagi assign i sama dengan i ditambah 1. Oke, kita kembali lagi ke while yang i kurang dari n.
yaitu false-nya, kita tambahkan output dengan kalimat sorted number atau kalimat yang udah disortir dengan tambahan buka kurung satu aja untuk memperbagus nanti jika di run. Selanjutnya kita tambahkan for dengan i sama dengan 0 to n min 1. Di nextnya kita tambahkan output dalam kutip spasi dan data dalam kurung i. Yang di downnya kita tambahkan output dalam kutip tutup kurung. Oke, kita sekarang akan lihat runnya bagaimana. Oke, di sini kita akan memasukkan angka yang dimana kita run dulu. Ini akan muncul enter number 1. Kita masukkan angka, terserah mau angka berapa. Kita akan asal-asal. Nah, di sini ada muncul unsorted number 25839 dan ada dalam kurungnya, dan sorted number 23589 dan ada dalam kurungnya. Fungsi dalam kurung yang tadi itu untuk memperbagus. Jika sudah di run, di outputannya akan memperbagus fungsi run tersebut.